Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sri Wandayani Permatasari. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang metode tafsir yang ketiga, yaitu metode tahlili. Dimulai dengan pengertiannya. Secara bahasa, tahlili berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata halala yuhallilu tahlil, yang berarti membuka sesuatu, melepaskan, mengurai, atau menganalisis. Sedangkan secara istilah, tahlili adalah penafsiran Al-Quran berdasarkan susunan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf. Sehingga, metode tahlili adalah metode atau cara yang digunakan seorang mufasir dalam menafsirkan ayat Al-Quran, yaitu dengan menafsirkan ayat dan kata perkatanya, serta menjelaskan keterkaitan kata dengan kata lainnya dalam satu ayat atau dalam beberapa ayat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode tahlili. Kelebihan dari metode tahlili ini adalah mempunyai ruang lingkup pembahasan yang cukup luas dan memuat beragam ide, karena metode ini memberikan kesempatan yang luas kepada mufasir untuk menuangkan ide-ide dan gagasannya dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah yang pertama, penafsiran metode tahlili membuat petunjuk Al-Quran bersifat parsial atau terpecah-pecah. Yang kedua, penafsirannya bersifat subjektif karena memberi peluang seluas-luasnya kepada mufasir untuk menyampaikan ide-ide dan pemikirannya sesuai dengan kemauannya sendiri. Dan yang terakhir, penafsirannya bercampur dengan pemikiran Israiliyat. Nah, ciri dari metode tahlili yaitu penafsirannya menggunakan ma'thur atau riwayat dan ra' atau pemikiran. Tafsir al-ma'thur itu sendiri adalah cara untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan kepada nas-nas ayat-ayat Al-Quran itu sendiri dengan hadis-hadis Nabi, dengan pendapat sahabat, maupun dengan pendapat tabi'in. Sedangkan tafsir ar-ra'i adalah tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berdasarkan ijtihad mufassir yang menafsirkannya dan menjadikan akal pikiran sebagai pendekatan utamanya. Kemudian, secara umum, langkah-langkah metode tahlili dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu terdapat 7 langkah. Yang pertama, menjelaskan munasabah ayat antara ayat dengan ayat dan antara surah dengan surah. Yang kedua, menjelaskan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, jika ayat yang ditafsirkan memiliki asbabun nuzul. Yang ketiga, menjelaskan makna lesikal umum dari ayat-ayat Al-Quran juga terkait dengan i'rab dan ragam qiraat. Yang keempat, menyajikan isi kalimat secara umum dan kemudian maknanya. Yang kelima, menjelaskan tentang kandungan balaghah Al-Quran. Yang keenam, menguraikan hukum fikih dari ayat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menjelaskan makna dan tujuan syara' yang terdapat dalam Al-Quran berdasarkan ayat-ayat lain, hadis Nabi, pendapat para sahabat dan tabi'in, di samping ijtihad penafsir itu sendiri. Adapun kitab-kitab tafsir dengan metode tahlili adalah yang mengambil bentuk al-ma'thur, yaitu yang pertama, kitab tafsir Jami' al-Bayan an Ta'wil Al-Quran karangan Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua, kitab Ma'alim At-Tazil karangan Al-Baghawi. Yang ketiga, tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Dan yang terakhir, kitab Ad-Dur Al-Manthur fi At-Tafsir bil Al-Ma'thur karangan As-Suyuti. Kemudian kitab tafsir tahlili yang mengambil bentuk ar-ra'i, yaitu yang pertama, tafsir Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil karya Imam Al-Khazin. Yang kedua, Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil karangan Al-Baydawi. Yang ketiga, Al-Kasyaf karangan Az-Zamakhsyari. Dan yang terakhir, Aro'is al-Bayan fi Haqqayya Al-Quran karangan Asy-Syirazi. Nah, sekian penjelasan tentang metode tafsir tahlili. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.